Baik anak-anakku, kelas 11 MIPA kita lanjutkan masih bahasan momen inersia. Nah sekarang kita mencari momen inersia pada benda teratur. Sebelumnya ibu jelaskan dulu untuk benda teratur itu kan bentuknya jelas. Banyak juga macamnya seperti benda berbentuk silinder, benda berbentuk bola, berbentuk batang, kerucut, ya kan, kemudian plat dan sebagainya. Nah, yang ibu jelaskan nanti persamaan hanya 8, kalau nggak salah 8 atau 7 benda teratur saja. Selebihnya kamu bisa mencari sendiri karena rumus dari momen inersia itu sama sebenarnya, m.r atau m.l pangkat 2. Yang membedakan hanya di nilai konstantanya tergantung dari bentuk bendanya. Oke, nah ada dua istilah penyebutan dalam benda teratur. Ada yang disebut dengan benda pejal dan ada juga benda berongga. Bedanya adalah benda pejal di sini adalah benda yang terisi, ya, terisi atau padat. Sedangkan benda berongga adalah benda yang kosong, melompong atau tidak terisi. Nah, ibu pegang bola di sini. Ini disebut dengan bola berongga karena apa? Di dalamnya ini kosong, tidak ada apa-apa. Ketika ibu penyet itu kan pasti penyot. Ketika pencet ibu penyot. Berbeda dengan bola basket ataupun bola voli, yaitu padat, itu disebut dengan bola pejal. Kemudian misalkan ibu pegang apa ini? Spidol, ini dianggap silinder bentuknya ya. Nah, ini dalamnya padat, disebut dengan silinder pejal. Ya, berbeda kalau yang kosong atau misalkan kayak cincin yang kita pegang, yang kita pakai gitu ya. Nah, itu kosong. Intinya begini dah, pejal itu padat, ada isinya, sedangkan berongga itu kosong. Nah, bagaimana persamaan matematisnya? Kalian simak beserta contoh soalnya. Selamat belajar dan menyimak. Nah, sekarang bagaimana kita mencari momen inersia pada benda yang teratur? Ya, sebenarnya banyak, cuma yang perlu kalian tahu atau kalian bisa hafal di luar kepala itu ada 8 ya. Yang pertama, pada benda teratur pejal homogen. Ya, benda pejal homogen ada 2 jika diputar di salah satu ujung, ya, atau diputar di pusat massa seperti ini di tengah-tengah. Nah, bagaimana kalau diputar di salah satu ujung, maka persamaan momen inersianya I sama dengan K-nya 1/3 M dot L pangkat 2. M adalah massa, L adalah panjang batang, ya, dikuadratkan. Kemudian jika benda pejal homogen diputar di pusat massa atau di tengah-tengah, ini sumbu putarnya, maka persamaannya I sama dengan 1/12, K-nya 1/12 dot M dot L pangkat 2. Jadi bisa kalian bedakan, yang berbeda di sini adalah nilai K-nya, tergantung di mana dia diputarnya, di salah satu ujung atau di pusat massa. Kemudian benda teratur berikutnya adalah bola. Nah, bola yang berongga dan juga bola pejal. Bola yang berongga, ya, persamaan matematisnya I sama dengan 2/3, ini K-nya, M dot R pangkat 2. Kenapa R? Ya, ini jari-jari. Kalau tadi kan panjang, ya, panjang sama aja sih sebenarnya. Ya, jadi kalau R di sini jari-jari dari ujung ke pusat gitu kan. Jadi M adalah massa, R adalah jari-jari. Kemudian bagaimana bola pejal? Bu, bagaimana kalau L di buku saya? Lah, silahkan aja pakai L. Yang penting kan sama, satuannya meter. Kemudian untuk bola pejal, rumusnya I sama dengan 2/5 dot M dot R pangkat 2. Jadi yang berbeda hanya di K-nya. Kemudian bagaimana silinder pejal? Ya, silinder pejal di sini, ini sumbu putarnya. Persamaan matematiknya I sama dengan 1/2 M dot R pangkat 2. Ya. Jadi bola berongga K-nya 2/3, bola pejal 2/5 dan silinder pejal 1/2. Kemudian pada silinder berongga tipis. Silinder berongga tipis, persamaan matematisnya sama dengan partikel I sama dengan M dot R pangkat 2. M massa, R adalah jari-jarinya. Jari-jari dari mana? Bukan panjang, berarti dari ujung ini ke
pusat putar. Kemudian silinder berongga tidak tipis. Di sini ada kayak cincin gitu ya. Di sini dari yang pertama di sini ada jari-jari dari ujung sini ke pusat putar. Kemudian dari sini ke pusat putar ke sini. Jadi ini R2 ke pusat putar dari sini. Ya, sehingga persamaan matematiknya I sama dengan 1/2M, karena di sini ada 2, jadi jadinya R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, ini silinder untuk berongga tipis dan tidak berongga tipis. Kemudian yang terakhir, benda teratur kerucut pejal. Kerucut seperti ini, sumbu putar seperti ini, yang berubah di sini K-nya I sama dengan 3/10, K-nya 3/10 M dot R pangkat 2. Jadi di sini ya, ini jari-jarinya di sini. Jari-jarinya. Ya, jadi yang membedakan pada benda teratur hanya di K-nya saja. Dah ya. Sekarang kita ke contoh soal. Ibu sengaja ambil contoh soal yang agak sulit sebenarnya ya, yaitu gabungan. Sulit sih enggak. Cuma kalau biasa kan hanya satu saja, ini 2 digabung. Jadi di sini ada silinder pejal digabungkan dengan benda teratur kerucut ya. Benda teratur kerucut. Nah, di soal gitu kan, di soal massa silinder dengan massa kerucut itu sama ya. Massa silinder sebesar 2 kg. Sebesar 2 kg. Kemudian panjang silinder 2L, artinya 2 kali dari kerucut. Jadi kalau kita gambarkan di sini hanya 1L saja. Jadi 2 kali panjang kerucut. Dan panjang silinder atau L silinder itu 0,8 meter. Kemudian jari-jari silinder ini juga sebenarnya sama ya, karena nempel. Jadi jari silinder 0,1 meter. Nah, sedangkan di sini sumbu putarnya ini ada di silinder, pusat silinder. Nah, biasanya L di sini ini untuk mengecoh saja, biasanya tidak dipakai, hanya untuk aksesoris saja. Ya, karena di rumusnya juga kan bukan L tetapi jari-jari yang dipakai. Nah, yang ditanyakan jadi momen inersia kedua benda teratur yang digabung itu berapa, atau I totalnya berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, kalau kita gabungan berarti cara mengerjakannya adalah kita menjumlahkan ya momen inersia pada silinder pejal dan juga pada silinder kerucut, baru dijumlah. Jawab, karena momen inersia gabungan maka momen inersia silinder ditambah momen inersia kerucut kah itu ya. Nah, bagaimana rumus momen inersia silinder? Kamu lihat lagi yang sudah Ibu jelaskan. Momen inersia silinder itu rumusnya yang pejal ya, momen inersia silinder pejal, karena yang berongga kan beda. Rumusnya setengah dot M dot R kuadrat. Sedangkan kerucut itu rumusnya 3/10 dot M dot R pangkat 2. Ini kan, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Masanya tadi sudah ketahuan berapa, 2 kg. Berarti setengah dot 2, jari-jarinya kan 0,1, jari-jari 0,1. 0,1 dikuadratkan ditambah, ini 0,1 ditambah 3/10 dot, masanya sama untuk kerucut dengan sini 2 dikali sama ya, jari-jarinya 0,1 dikuadratkan karena tadi nempel ya, nempel yang kerucut dengan silinder. Baru kita selesaikan. Setengah dikali 2 1 ya kan, 0,1 dikuadratkan 0,01. Berarti 1 dikali 0,01 ya tetap berarti 0,01 ditambah, tinggal yang ini 2 kali 3 6 ya kan, 2 kali 3 6. Atau bisa kamu selesaikan dulu di sini. 0,1 dikuadratkan 0,01 dikali 2 0,01.
2, ya kan? Dikali 3 berarti berapa? 0,006, ya kan? Dibagi 10 berarti 0,6. Nanti kalian cek lagi, takutnya ibu salah ngitungnya. Sama dengan 0,01 ditambah 0,6 berarti 0,61. Nah, satuan dari momen inersia adalah kilogram dot meter kuadrat. Nah, ini jawabannya ya. Nanti kalian silahkan dihitung.